Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Kak Heni. Materi kita hari ini adalah majas atau gaya bahasa. Kakak yakin adik-adik sekalian pasti sudah mengenal sedikit banyaknya mengenai majas. Nah, majas ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkomunikasi ataupun dalam berbahasa. Majas dapat kita gunakan apabila kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, ataupun dengan diri kita sendiri untuk introspeksi diri. Majas ini banyak kita gunakan atau sering kita jumpai dalam berbahasa, dalam membaca cerita, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi mengenai majas dan jenis-jenis dari majas. Kakak harap adik-adik sekalian dapat serius memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini. Kita mulai ya. Oke, yang pertama adik-adik kita lihat pengertian dari majas. Apa sebenarnya majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Sifat majas secara umum adalah tidak pada makna yang sebenarnya, atau kita sebut kiasan, atau biasa kita kenal dengan makna konotasi. Penggunaan majas dalam gaya bahasa bertujuan untuk membuat pembaca bisa merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Berbagai jenis majas sering digunakan sesuai dengan arah pembicaraan atau efek gaya bahasa yang diinginkan. Itu sebabnya dikenal ada banyak jenis majas dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita menggunakan majas untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa menggunakan majas untuk menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan kita bisa menggunakan majas untuk diri kita sendiri sebagai introspeksi diri, kepada teman, kepada sahabat, ataupun kepada orang tua. Baiklah, kita akan melihat beberapa jenis-jenis dari majas. Selanjutnya adik-adik kita akan melihat jenis-jenis dari majas. Jenis majas dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas pertentangan. Dan yang keempat, majas penegasan. Kita akan membedahnya satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu majas perbandingan. Nah, majas perbandingan jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, majas personifikasi. Jadi adik-adik, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Personifikasi berasal dari kata person, yaitu orang. Dengan kata lain, majas personifikasi adalah benda mati seolah-olah bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau orang. Benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, jam berjalan dengan sangat lambat. Nah, di sini jam adalah benda mati seolah-olah dapat berjalan. Itu adalah contoh dari majas personifikasi. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Jadi, satu objek dibandingkan dengan objek lain yang serupa sifatnya tetapi bukan manusia. Dengan kata lain, majas metafora adalah membandingkan dua hal yang memiliki persamaan sifat. Contohnya, Lili adalah anak emas di keluarga besar Pak Badar. Jadi, di sini dibandingkan Lili sifatnya sama dengan anak emas, yaitu sangat berharga. Yang ketiga, majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda namun dianggap sama, yang dilakukan dengan pemberian kata sambung seperti bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, dia sudah lama tidak muncul bagaikan di telan bumi. Nah, kalimat ini menggunakan kata sambung bagaikan. Itu adalah contoh dari majas asosiasi. Selanjutnya, untuk jenis majas perbandingan, yang keempat, majas sinestesia. Jadi, majas atau gaya bahasa yang mempertukarkan dua indera yang berbeda
itu adalah pengertian dari majas sinestesia. Atau dengan kata lain, majas sinestesia terjadi karena adanya dua tanggapan indera yang berbeda. Contohnya, istri saya sangat manis ketika memakai baju gamis. Nah, di sini dia ada tanggapan indera. Istri saya sangat manis. Manis itu seolah-olah bisa dirasakan oleh indera pengecapan. Yang kelima, majas hiperbola. Nah, adik-adik, kalau majas hiperbola adalah majas yang mempergunakan kata yang dilebih-lebihkan sebagai pembanding. Atau dengan kata lain, majas hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Contohnya dalam kalimat, warung kopi Pak Sabto berdiri di antara gedung-gedung pencakar langit. Nah, di sini dia menggunakan kata-kata yang berlebihan, yaitu gedung-gedung pencakar langit, seolah-olah gedung-gedung tersebut dapat mencakar langit karena ketinggiannya. Yang keenam, majas simbolik. Jadi majas simbolik adalah majas yang menggunakan suatu simbol untuk mewakili suatu hal. Contohnya, banyak tikus-tikus rakus di mewahnya gedung perwakilan rakyat. Jadi yang dimaksudkan majas simbolik di sini adalah tikus. Disimbolkan dengan tikus, yang dimaksud adalah pejabat koruptor yang memakan uang rakyat. Yang ketujuh, ada majas simile. Majas simile digunakan untuk membandingkan dua hal dengan kata-kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan antara lain layaknya, bagaikan, bak, dan lain sebagainya. Contohnya, cinta Ahmad kepada istrinya sangat dalam bagaikan dalamnya palung lautan. Nah, kalimat ini menggunakan kata bagaikan yang menunjukkan kalimat ini menggunakan gaya bahasa simile. Yang kedelapan, majas alegori. Majas alegori digunakan untuk menjelaskan maksud suatu pernyataan secara tidak langsung, namun masih memiliki keterkaitan. Contohnya, hidup bagaikan menaiki kapal di lautan. Ada masa di mana kita dihantam badai, ada saatnya kita ditenangkan dengan laut yang tenang. Semua ada waktunya dan harus kita lalui dengan penuh perjuangan. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu majas eufemisme. Jadi adik-adik, majas eufemisme adalah majas yang menggunakan kata-kata penghalus untuk menyatakan kondisi atau hal yang sebenarnya. Contohnya, semenjak ditinggal kekasihnya menikah, pemuda itu mulai terganggu kejiwaannya. Nah, yang menggunakan majas eufemisme adalah terganggu kejiwaan, yaitu memperhalus kata gila atau stres. Yang ke-10, majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan sebuah nama atau merek dagang untuk menunjukkan sebuah benda tertentu. Contohnya, adik membeli Pepsodent untuk persiapan kemah pekan depan. Nah, yang menunjukkan majas metonimia adalah Pepsodent, yaitu pasta gigi. Yang ke-11, majas sinekdoche. Majas sinekdoche dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sinekdoche pars pro toto, yang kedua sinekdoche totem pro parte. Untuk sinekdoche pars pro toto, yaitu majas yang menyebutkan sebagian untuk menyatakan atau mewakili keseluruhan. Contohnya, sejak tadi pagi, Hidayat belum terlihat batang hidungnya di tempat pertemuan ini. Nah, di sini batang hidung yang dimaksud adalah badan seseorang secara keseluruhan, bukan hanya hidungnya saja. Itulah maksudnya sebagian mewakili keseluruhan. Kemudian sinekdoche totem pro parte, kebalikannya. Majas ini menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Contohnya, Kabupaten Kebumen mampu mengalahkan Kabupaten Grobogan dalam turnamen pencak silat tingkat nasional tadi malam. Yang bertanding dalam pencak silat hanya satu orang, akan tetapi disebutkan satu kabupaten. Itu dia maksudnya keseluruhan mewakili sebagian. Yang ke-12, majas tropen. Majas tropen adalah majas yang menggunakan kata-kata yang tepat dan sejajar dengan pengertian atau kondisi yang dimaksud. Contohnya, Andini telah terbang menggunakan pesawat Sriwijaya, maka jangan kau hanyut dalam kesedihan berkepanjangan. Nah, adik-adik, itulah dia contoh ataupun jenis-jenis dari majas perbandingan. Selanjutnya kita lihat yang kedua, majas sindiran. Tadi kita sudah lihat majas perbandingan, sekarang kita lihat majas sindiran.
Nah, majas sindiran ini, Dek, dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kita sebut majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir secara kasar. Contohnya, dengan tidak pernah memperhatikan guru dan tidak pernah belajar, semoga kau dapat mendapat ranking 1 dengan nilai terbaik. Itu contoh majas sinisme, yaitu menyindir secara kasar atau secara terang-terangan. Yang kedua, majas ironi. Majas ironi menggunakan kata-kata kebalikan untuk menyindir secara halus atau dengan kata lain sindiran halus. Contohnya, rapormu bagus, ada warna merahnya. Nah, itu dia menyindir secara halus. Padahal kalau dibilang rapornya bagus ada warna merahnya, berarti rapornya memiliki nilai-nilai yang rendah. Yang ketiga, majas alusio. Majas alusio adalah gaya bahasa sindiran dengan menggunakan kalimat atau ungkapan yang sudah lazim. Contohnya, Anda orangnya senang kura-kura dalam perahu, bukanlah sudah gaharu, cendana pula. Atau artinya, sudah tahu tapi bertanya pula. Itu majas alusio. Yang keempat, majas sarkasme. Majas sarkasme adalah gaya bahasa sindiran yang sangat kasar, sehingga dapat menyakiti hati orang yang disindir. Contohnya, dasar penjilat, tidakkah kau puas merampas harta orang lain? Nah, itu dia contoh majas sarkasme yang sangat kasar. Kita lanjut ya, Dek. Yang ketiga, untuk majas pertentangan, kita bagi menjadi 4. Yang pertama, majas paradoks. Jadi untuk majas paradoks adalah majas atau gaya bahasa yang menyajikan pertentangan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Hal yang dipertentangkan biasanya adalah hal yang sudah berlainan. Contohnya, laki-laki itu sangat kaya di kota ini, tapi sangat miskin di hadapan Tuhan. Jadi paradoks itu dengan kata lain bertentangan dengan kenyataan. Yang kedua, majas antitesis. Majas antitesis adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang saling bertentangan arti dalam satu kalimat atau yang berantonim. Contohnya, berat ringan, sedih senang harus kita hadapi bersama dalam perjuangan ini. Nah, yang bertentangan arti adalah berat ringan dan sedih senang. Yang ketiga, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang terkesan merendahkan. Perumpamaan untuk mendapatkan kesantunan atau merendah. Majas litotes adalah majas yang digunakan untuk merendahkan diri, bertentangan dengan keadaan atau kenyataan dirinya. Contohnya, sudilah kiranya saudara datang ke gubuk saya. Nah, di sini yang dimaksudkan gubuk adalah rumah. Yang keempat, majas kontradiksi interminis. Majas ini adalah majas yang berisi sangkalan atau pertentangan terhadap pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya atau bertentangan dengan pernyataan awalnya. Contohnya, siswa dilarang masuk kecuali panitia lomba bela diri. Nah, di sini semuanya siswa, cuma dia bertentangan dengan pernyataan awal. Tadi awalnya dikatakan semua siswa dilarang masuk. Padahal pengecualian kecuali panitia lomba bela diri. Nah, itu adalah jenis dari majas pertentangan. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis dari majas penegasan. Yang pertama, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang digunakan untuk memperjelas tujuan atau maksud dengan menggunakan kata berulang yang semakna dengan kata sebelumnya atau dengan kata yang mendahuluinya. Kita lihat contoh. Burung itu naik ke atas, kemudian turun ke bawah lagi. Nah, yang menjadi pleonasme di sini adalah kata naik sudah pasti ke atas dan kata turun sudah pasti ke bawah. Contoh yang lain, kata maju sudah pasti ke depan, kata mundur sudah pasti ke belakang. Yang kedua, majas hiperbola. Majas ini adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan cara melebih-lebihkan. Contohnya, anak itu berlari secepat kilat. Melebih-lebihkan dengan kenyataan anak tidak benar-benar berlari seperti kilat. Yang ketiga, majas repetisi. Gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang mempergunakan kata yang diulang-ulang beberapa kali untuk mempertegas maksud dan tujuan. Contohnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia marah-marah ke semua orang yang ada di dalam ruangan. Nah, di sini dia mengulang-ulang
kata tidak ada angin, tidak ada hujan untuk mempertegas maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat, majas klimaks. Gaya bahasa ini menggunakan kata yang berturut-turut dan sifatnya semakin meningkat atau memuncak, yaitu klimaks. Contohnya, seluruh warga, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, datang menghadiri pesta kemenangan itu. Nah, dia semakin memuncak, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Selanjutnya yang kelima, majas antiklimaks. Majas antiklimaks merupakan kebalikan dari majas klimaks, yaitu majas yang menggunakan kata berturut-turut namun sifatnya terus menurun. Contohnya, persiapan pemilihan umum telah dilaksanakan serentak di ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa seluruh Indonesia. Nah, yang menunjukkan antiklimaks yang semakin menurun, yaitu ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa. Dia menurun. Yang keenam, majas polisindenton. Majas ini adalah majas yang menguraikan beberapa hal dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, sebelum berangkat ke sawah, ayah mempersiapkan bekal dan membawa cangkul, kemudian mengeluarkan sepeda kumbangnya untuk digunakan pergi ke sawah. Nah, kalimat ini dia menggunakan beberapa kata penghubung atau konjungsi, yaitu sebelum, dan, kemudian. Lanjut yang ketujuh, majas asindenton. Ini kebalikan dari polisindenton. Majas yang menguraikan beberapa hal tanpa menggunakan kata penghubung. Contohnya, kaya, miskin, tua, muda, pria, wanita, semua hadir untuk menyambut calon pemimpin bangsa yang karismatik itu. Nah, dalam kalimat ini tidak menggunakan kata penghubung, tapi dia menggunakan tanda baca koma. Yang kedelapan, majas koreksio. Majas ini adalah majas yang menyebutkan kata-kata yang salah, kemudian diikuti dengan kata-kata pembetulan atau pembenaran yang mengoreksi kata sebelumnya. Contohnya, perempuan itu datang dengan 2, maaf maksud saya, 4 pengawalnya yang tinggi besar. Nah, di sini ada kata-kata pembenaran. Maaf maksud saya, 4 pengawal. Selanjutnya yang kesembilan, majas interupsi. Jadi Dek, majas interupsi adalah majas yang menggunakan kata sisipan sebagai penegas maksud dan tujuan. Nah, contohnya, Pak Zainuddin, wali kota Kediri yang baru, orangnya sangat dermawan kepada semua orang. Nah, di sini dia menggunakan gaya bahasa atau majas interupsi. Dia menyisipkan beberapa kata untuk menegaskan sesuatu. Pak Zainuddin, wali kota Kediri yang baru. Jadi, kata wali kota Kediri yang baru menegaskan tentang Pak Zainuddin. Yang ke-10, majas retorika. Majas ini adalah majas yang menggunakan kalimat tanya yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban, akan tetapi untuk mempertegas suatu pernyataan atau bermaksud menyindir. Contohnya, apakah kamu tega membiarkan orang tua hidup susah di kampung, sementara kau hidup mewah di kota? Nah, itu contoh dari majas retorika. Selanjutnya yang ke-11, majas paralelisme. Majas ini adalah majas yang digunakan untuk menegaskan atau memperjelas tujuan dan maksud suatu pernyataan atau ujaran. Contohnya, cinta tidak terlihat namun terasa, seperti angin membadai yang tak kau lihat tapi sangat terasa. Nah, di sini dia mengulang kata tak terlihat namun terasa dengan tujuan menegaskan atau memperjelas tujuan dari cinta. Yang terakhir ke-12, majas tautologi. Majas ini adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna sama secara berulang dalam satu kalimat dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Contohnya, saya sangat percaya, yakin, dan mengimani bahwa Tuhan akan membersamai perjuangan kita dalam menegakkan keadilan ini. Nah, di sini dia mengulang-ulang kata percaya, yakin, dan mengimani itu memiliki makna yang dekat atau sinonim. Itu adalah contoh dari majas tautologi. Oke adik-adik, nah kita sudah mendengar dan menyimak mengenai majas atau gaya bahasa dan beberapa jenisnya. Nah, di sini kakak menyajikan
Ada 5 soal pilihan berganda mengenai majas atau gaya bahasa. Kakak beri kesempatan buat adik-adik untuk menjawab kelima soal ini. Kita lihat apakah adik-adik dapat memahami video pembelajaran kita tadi dengan cara menjawab dengan benar kelima soal ini. Selamat mengerjakan ya. Baiklah adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita mengenai gaya bahasa atau majas. Kakak harap video pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat belajar buat adik-adik dan tetap semangat.